Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kerajaan jin terbesar di dunia disebut-sebut ada di dalam segitiga Bermuda yang menyeramkan dan menelan banyak korban itu. Sebutan lain dari lokasi ini adalah rumah iblis karena sudah banyak sekali korban jiwa yang hilang secara misterius dan bahkan jumlahnya tak terhitung lagi. Korban jiwa tersebut diketahui telah menjadi tumbal untuk kekuatan jahat di dalamnya yang misterius. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan 5 fakta kerajaan jin terbesar yang disebut ada di segitiga Bermuda. Mengejutkannya lagi, segitiga Bermuda ini disebutkan dalam beberapa teori sebagai sarang Dajjal, sosok yang akan muncul pada akhir zaman. Dajjal tersebut dipercaya sedang bersembunyi di bawah lautan Bermuda sebelum muncul di akhir zaman nanti. Menghimpun dari beberapa sumber berikut ini, ada fakta kerajaan jin terbesar di dunia yang ada di segitiga Bermuda. Dajjal ada di dalam segitiga Bermuda terdapat di dalam dalil dalam hadis yang mengatakan bahwasanya singgasana iblis diletakkan di atas air, yakni samudra dan kerajaan termasuk Dajjal sendiri. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan secara pasti dan belum ada validasi. Hadis di atas juga hanya menyebutkan iblis bukan Dajjal karena keduanya berbeda. Segitiga Bermuda juga banyak disebut sebagai kerajaan jin terbesar di dunia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kerajaan iblis berada di bawah laut, namun tidak disebutkan laut mana yang menjadi kerajaan iblis tersebut. Dengan adanya kerajaan iblis ini juga belum tentu Dajjal ada di dalamnya. Namun ada kemungkinan bahwa Dajjal dibantu oleh iblis untuk menghancurkan umat manusia, sehingga kemungkinan dalam kerajaan iblis juga ada Dajjal. Selain disebut sebagai singgasana Dajjal yang bersembunyi sebelum muncul di akhir zaman, segitiga Bermuda juga disebut memiliki medan magnet yang sangat kuat, di mana hal tersebut dapat mengganggu pesawat dan kapal yang melintasinya. Maka dari itu, ada banyak pesawat dan kapal yang terhisap ke dalamnya karena seperti tertarik oleh magnet. Karena memiliki arus yang sangat kuat, maka terbentuklah pusaran yang memiliki daya hisap di segitiga Bermuda. Sudah banyak sekali kapal-kapal, pesawat, dan manusia yang terhisap ke dalam pusaran tersebut. Pusaran tersebut disebut dengan Blue Hole. Data yang belum terungkap dalam sebuah buku dari Muhammad Isa Daud yang berjudul Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda 1996 disebutkan bahwa Dajjal adalah penyebab segala sesuatu yang ada di segitiga Bermuda bisa musnah. Disebutkan pula bahwa terdapat pulau yang disebut Pulau Setan yang dikuasai setan yang bekerja sama dengan Dajjal, yang dimana tujuannya adalah untuk menghancurkan umat manusia. Hal itu diketahui oleh Daud berdasarkan manuskrip kuno dari beberapa orang muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan yang lainnya. Kemudian ia mempelajari data mengejutkan yang mungkin belum pernah dipublikasikan.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus pasukannya. Prajurit yang kedudukannya paling dekat dengannya adalah prajurit yang paling besar kejahatannya. Seorang prajurit datang lalu berkata, aku sudah meletakkan ini dan itu. Iblis berkata, engkau belum meletakkan apa-apa. Nabi bersabda. Lantas prajurit yang lain datang lalu berkata, aku tidak meninggalkan manusia sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya. Nabi bersabda, selanjutnya iblis mendekatkan prajurit itu kepada dirinya dan berkata, ya, engkau telah melakukannya. Al-Masih berkata, aku mengira. Beliau bersabda, lantas iblis mendekapnya. Iblis merupakan pemimpin para setan yang bertugas mengajak manusia menuju jalan kesesatan. Makhluk yang bernama Asasil ini dahulu pernah taat kepada Allah. Namun ia begitu sombong ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, sehingga lebih memilih ingkar sehingga dikeluarkan dari surga. Sejak saat itu, dendam iblis kepada Allah begitu membara. Ia bersumpah akan membuat manusia berpaling dari Sang Pencipta. Segala cara dilakukan untuk bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membuat istana dengan singgasana yang begitu luas. Berdasarkan hadis di atas, lokasi istana iblis berada di tengah lautan. Bahkan disebut-sebut layaknya arsy di atas air. Dari sanalah mereka mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangunnya dengan tujuan untuk menandingi arsy singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya sebuah kerajaan, istana iblis ini juga dipenuhi dengan pengawal dan pengikut-pengikutnya. Iblis mengatur kejahatan dan kemaksiatan dari istananya ini, kemudian mengirim bala tentaranya menuju daratan untuk menjalankan aksi menggoda manusia. Jabir radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa iblis telah membangun singgasananya di permukaan laut. Dari sanalah ia mengirimkan seluruh bala tentaranya. Yang paling berjasa di antara mereka adalah yang paling banyak membuat kekacauan. Dari riwayat lain, Abu Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Ibnu Soyyad di salah satu jalan di kota Madinah. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ibnu Soyyad menjawab dengan pertanyaan serupa, maukah kamu bersaksi bahwa utusan Allah juga? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya. Apakah yang sedang kamu lihat dari perkara gaib? Aku sedang melihat sebuah arsy di atas air, jawab Ibnu Soyyad. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membantahnya, yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis di tengah laut. Lalu apalagi yang kamu lihat? Ibnu Soyyad menjawab, aku mendapat 2 berita yang benar dan sebuah berita yang dusta. Ada 2 berita yang dusta dan sebuah berita yang benar. Biarkan dia, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah dikacaukan oleh setan yang menguasainya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ucapan Ibnu Soyyad tentang arsy di atas air adalah kebohongan besar, sebab yang di atas air itu adalah singgasana setan. Dari beberapa hadis di atas, kita membenarkan kerajaan iblis berada di lautan. Demikian sahabat, cerita tentang istana iblis yang berada di lautan. Bagaimana pendapat Anda?
Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.